Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Perkenalkan, nama saya Cesario Anwar Panji Putra Van Purba dengan NIM 2303064041 dari Prodi Peternakan Stambuk 2023 Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya mendapatkan tugas dari Ibu Insinyur Tati Viniana Sari selaku dosen pengampu mata kuliah produksi ternak unggas. Selanjutnya saya akan menggambar saluran reproduksi ternak unggas yang jantan. Saya gambar di kertas kosong. Ini dia saluran reproduksi ternak unggas pada jantan. Pada unggas, testis terletak di dalam rongga perut dekat tulang belakang, tidak seperti mamalia yang testisnya berada di luar tubuh. Unggas memiliki testis internal. Testis ini berfungsi untuk menghasilkan spermatozoa dan hormon testosteron. Testis kiri biasanya lebih besar dari testis kanan. Dari testis, sperma akan bergerak ke epididymis. Ini adalah saluran berkelok yang melekat pada testis. Epididymis ini berfungsi sebagai tempat pematangan sperma dan penyimpanan sementara. Di sini, sperma akan mengalami proses pematangan lebih lanjut. Selanjutnya, sperma akan masuk melalui vas deferens. Ini adalah saluran yang saya gambar yang memanjang dari epididymis menuju kloaka yang berfungsi untuk mengangkut sperma dari epididymis hingga ke kloaka. Terakhir, sperma akan sampai ke kloaka. Yang kloaka ini adalah tempat bermuaranya 3 sistem: pencernaan, ekskresi, dan reproduksi. Pada saat kawin, kloaka jantan akan ditempelkan ke kloaka betina dalam proses yang disebut kloaka kiss. Berbeda dengan mamalia, sebagian besar unggas tidak memiliki penis yang menonjol. Pengecualiannya adalah bebek, angsa, dan beberapa jenis unggas air yang memiliki palus. Selanjutnya saya akan menggambar saluran reproduksi unggas betina. Ini adalah gambar saluran reproduksi unggas betina. Nah, sekarang kita beralih ke sistem ini kan, sistem reproduksi unggas betina. Ini adalah organ-organ dari sistem reproduksi ternak betina, dimulai dari ovarium. Pada unggas dewasa umumnya hanya ovarium yang kiri yang berkembang dan berfungsi, sedangkan yang kanan agak mengalami regresi. Di sini dekat tulang belakang, ovarium ini berisi banyak folikel dengan berbagai ukuran yang berisi sel telur dalam berbagai tahap perkembangan. Fungsi ovarium adalah menghasilkan sel telur dan hormon estrogen serta hormon progesteron. Ketika sel telur matang akan terjadi ovulasi, di mana sel telur dilepaskan dan ditangkap oleh infundibulum ini berbentuk seperti corong. Ini berbentuk seperti corong yang berfungsi untuk menangkap sel telur dan juga menjadi tempat terjadinya fertilisasi jika ada sperma. Dari infundibulum ini, sel telur bergerak ke magnum
Ini magnum. Magnum ini adalah bagian terpanjang dari oviduct. Di magnum ini sebagian besar putih telur atau albumen dihasilkan dan ditambahkan ke kuning telur. Selanjutnya sel telur bergerak ke istumus, adalah dimana ini bagian yang lebih sempit dari oviduct. Seperti yang saya gambar di sini, istumus membran atau selaput telur berbentuk ada dua membran dalam dan membran luar. Setelah itu telur masuk ke uterus. Di uterus inilah kerabang telur terbentuk. Kerabang ini tersusun dari kalsium karbonat dan yang disekresikan oleh kelenjar uterus. Bagian terakhir adalah vagina. Vagina berfungsi sebagai jalur keluarnya telur dan juga sebagai tempat penyimpanan sperma di Spermhouse glands. Akhirnya telur keluar melalui kloaka yang sama seperti pada unggas jantan. Juga merupakan muara dari sistem pencernaan dan ekskresi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan telur dan waktu yang dibutuhkan. Prosesnya itu waktu yang dibutuhkan pada tahapnya berbeda-beda. Prosesnya dimulai dengan ovulasi, yaitu pelepasan sel telur matang dari ovarium. Yang dilepaskan ini adalah kuning telur atau yolk yang beserta germinal disc. Ovulasi dikendalikan oleh hormon LH dan hipofisis. Setelah dilepaskan, sel telur ditangkap oleh infundibulum dan infundibulum. Jika ada sperma atau fertilasi akan terjadi selama germinal disc. Sel telur hanya menghabiskan waktu sekitar 15-30 menit di infundibulum. Kemudian sel telur bergerak ke magnum. Di magnum, putih telur ditambahkan proses ini memakan waktu sekitar 3 jam. Dari magnum, di istumus, membran sel terbentuk, membran telur. Di situ telur berada di istumus selama 1-2 jam. Setelah itu, telur masuk ke uterus. Di uterus inilah telur menghabiskan waktu terlama, yaitu sekitar 18-20 jam. Selama berada di bawah uterus terjadi dua proses penting, penambahan cairan ke putih telur dan pembentukan kerawang telur. Kerawang telur terbentuk dari pengendapan kalsium, yaitu kalsium karbonat yang secara bertahap. Yang terakhir, telur melewati vagina hanya dalam hitungan menit. Di vagina, lapisan kutikula ditambahkan sebagai pelindung terakhir sebelum telur keluar melalui kloaka. Jadi, total waktu dari ovulasi sampai akhirnya keluar ke vagina sekitar 2-26 jam. Karena proses yang cukup panjang, unggas biasanya bertelur dengan interval sekitar 24-27 jam dan biasanya terjadi di pagi hari. Unggas betina bisa menyimpan sperma dalam spermhouse atau glands di vagina selama berminggu-minggu. Ini memungkinkan unggas betina untuk menghasilkan telur fertil selama beberapa waktu setelah 1 kali perkawinan. Sekian dari video saya. Jika ada tutur kata yang salah atau yang tidak baik, mohon maafkan. Terima kasih.